Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang penelitian perilaku dalam biopsikologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil, NIM 2007 016 022. Pendekatan modern untuk testing neuropsikologis. Neuropsikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia yang didasarkan pada fungsi dari otak manusia. Neuropsikologis mempelajari efek dari kondisi otak, membantu mengidentifikasi jenis disfungsi otak berkorelasi berdasarkan perilaku mereka, menilai dari konsekuensi dari cedera otak, membantu untuk pulih mengatasi gangguan otak. Pendekatan modern untuk testing neuropsikologis. Awal pemikiran modern tentang hubungan antara otak dan perilaku akarnya terletak pada abad ke-19. Neuropsikologi umumnya dianggap telah dikembangkan pada paruh kedua abad ke-20. Pada paruh pertama, abad ke-20, psikolog membuat foray pertama mereka dengan mengembangkan tes yang dapat digunakan untuk membedakan pasien dengan kerusakan otak, mengidentifikasi jenis-jenis kerusakan otak atau area tertentu dari otak yang terkena. Tes Bender-Gestalt dan Benton-Retrovisual dikembangkan. Selanjutnya, tes-tes dalam serangkaian tes neuropsikologis umum. Ada berbagai pendekatan neuropsikologis dan ada dua jenis umumnya. Yang pertama, ada tes neuropsikologi standar komprehensif dan tes individual. Tes neuropsikologi standar komprehensif yang paling banyak digunakan adalah Helstett-Ritten. Validitas dari tes Helstett-Ritten telah diteliti dalam beberapa cara. Studi awal oleh Helstett-Ritten menunjukkan bahwa tes berguna dalam membedakan pasien yang mengalami kerusakan otak dan non-kerusakan otak. Selain tes Helstett-Ritten, ada pula tes neuropsikologis Luria-Nebraska. Tes neuropsikologis Luria-Nebraska adalah comprehensive batteries yang lebih baru dikembangkan. Pengembangan Luria-Nebraska menciptakan 3 skala: the pathogenomic, left hemisphere, dan right hemisphere scales. Skala patogenomik didasarkan pada item yang diambil dari seluruh tes yang sensitif terhadap kerusakan otak. Left hemisphere dan right hemisphere scales berasal dari motor dan skala taktil dirancang untuk mendeteksi kerusakan lokal. Validitas dari penelitian Luria-Nebraska menunjukkan bahwa tes ini dapat membedakan antara subjek otak yang rusak dan subjek otak yang normal, serta kerusakan otak subjek dan orang-orang dengan skizofrenia. Selanjutnya, tes individual. Ikatan yang lebih individual untuk penelitian di mana dokter memilih serangkaian tes yang spesifik berdasarkan tujuan evaluasi, riwayat pasien, dan informasi lainnya. Metode ini kadang-kadang disebut sebagai pengujian hipotesis atau proses pendekatan sejak neuropsikolog mengembangkan seperangkat hipotesis tentang pasien dan kemudian memilih satu set tes untuk memeriksa hipotesis. Bahkan ketika neuropsikologis menggunakan pendekatan individual, ada daerah tertentu fungsi yang biasanya tercakup dalam penilaian neuropsikologis yang komprehensif. Tes neuropsikologi standar komprehensif. Terdapat dua pendekatan utama terhadap pengujian neuropsikologis, salah satunya melibatkan pemberian deretan uji komprehensif, di mana yang paling luas digunakan adalah Helstett-Ritten Neuropsychological Test Battery dan Luria-Nebraska Neuropsychological Test Battery. Berikut ini ada 10 tes yang terdapat dalam tes Helstett-Ritten. Yang pertama ada tes kategori, tes kinerja taktual, tes irama, tes osilasi jari, tes persepsi kecepatan bicara, tes membuat jejak, tes frekuensi kedipan kritikal, tes merasakan waktu, tes screening afasia, tes sensori, perseptual. Selanjutnya, tes-tes untuk fungsi neuropsikologis khusus. Yang pertama ada perhatian, yang kedua ingatan, yang ketiga bahasa, yang keempat fungsi eksekutif. Perhatian.
Perhatian dibutuhkan setiap orang agar dapat melakukan fungsinya sehari-hari secara efektif. Subtes digit span maupun aritmatika dari WAIS 3 atau WISC 4 merupakan alat ukur perhatian yang baik. Yang kedua, ingatan. Masalah menyangkut memori jangka pendek dan panjang menjadi gangguan tidak hanya pada keterbelakangan mental, namun juga pada ketidakmampuan belajar, cerebral trauma, gangguan neurologi, gangguan hiperaktif kurang perhatian atau ADHD, usia tua, dan bahkan gangguan emosi. Tes-tesnya meliputi Wechsler Memory Scale 3, merupakan tes memori yang paling sering digunakan dan dapat diselenggarakan bagi klien dengan usia 16-89 tahun. Skala ini mengukur memori auditori visual maupun memori visual nonverbal pada cara daya ingat segera dan tertunda sekitar 10 menit. 3 tambahan kumpulan soal pemeriksaan memori yang populer meliputi Test of Memory and Learning atau TOMAL, Wide Range Assessment of Memory and Learning atau WRAML, dan Memory Assessment Scores atau MAS. TOMAL, WRAML, dan MAS mengukur fungsi memori verbal dan nonverbal. Dua tes pertama dirancang bagi anak-anak dan remaja, dan tes terakhir bagi orang dewasa. MAS memberikan profil skor bagi pasien dan gangguan neurologi, seperti demensia, luka di kepala tertutup, luka di otak sebelah kiri, dan luka di otak sebelah kanan. Yang ketiga adalah bahasa. Kesulitan bahasa seringkali terjadi pada klien yang telah mengalami luka di otak, terutama ketika luka ada di otak sebelah kiri. Kesulitan paling umum adalah afasia. Gangguan semacam itu meliputi gejala yang sangat bermacam-macam, termasuk kesulitan menemukan kata yang tepat, pemahaman melalui auditori yang buruk, artikulasi buruk, gangguan menulis, kehilangan kelancaran verbal, salah ucap kata, kesulitan membaca, dan pengulangan kata dan kalimat yang buruk. Subtesnya itu berupa subtes kosakata, informasi, dan kemiripan pada WAIS 3 atau WISC 4 juga memberikan informasi bermanfaat terkait dengan fungsi bahasa. Pemeriksaan menyeluruh dan lebih mendetail fungsi bahasa diperoleh dari kumpulan soal khusus seperti Boston Diagnostic, Aphasia Exam, Dyslexia Screening Test, dan Western Aphasia Battery. Selanjutnya, fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif mengacu pada kemampuan klien mengatur dan mengarahkan perilakunya, yaitu meliputi kemampuan mengawali perilaku, merencanakan, memonitor, dan bergerak meraih tujuan. Penalaran abstrak sering dikaitkan dengan fungsi eksekutif. Dapat digunakan subtes kemiripan atau similarity pada WAIS 3 atau tes kategori pada Halstead Raten ataupun Wisconsin Court Sorting Test atau WCST. Analisis berbagai tes neuropsikologi. Yang pertama, analisis kinerja secara keseluruhan atau seberapa baik yang dilakukan orang dari tes untuk menguji bersama dengan bagaimana mereka melakukan dibandingkan dengan nilai rata-rata. Kedua, kiri kanan perbandingan. Seberapa baik seseorang melakukan tugas-tugas tertentu yang berhubungan dengan sisi kiri dan kanan tubuh. Yang ketiga, tanda-tanda patogenomik atau hasil tes khusus yang langsung berhubungan dengan gangguan yang berbeda. Keempat, pola diferensial. Nilai tes yang khas untuk penyakit atau jenis kerusakan tertentu. Tes-tes tersebut terbagi dalam intelijensi, ingatan, bahasa, fungsi eksekutif, dan batteries assessing multiple neuropsychological function. Intelijensi. Yang pertama ada National Adult Reading Test. Kedua ada Wechsler Adult Intelligence Scale. Yang ketiga ada Wechsler Intelligence Scale for Children. Yang keempat ada Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence.
Yang kelima ada Wechsler Test of Adult Reading. Ingatan. Yang pertama ada Cambridge Prospective Memory Test. Yang kedua ada Memory Assessment Skills. Yang ketiga ada Ray Editory Verbal Learning Test. Keempat ada California Verbal Learning Test. Selanjutnya, tes pada ingatan meliputi 1. Informative Behavioral Memory Test. 2. Test of Memory and Learning atau TOMAL. 3. Test of Memory Malingering atau TOMM. 4. Wechsler Memory Scale atau WMS. Selanjutnya, tes pada bahasa meliputi Boston Diagnostic Aphasia Examination. 2. Boston Naming Test. 3. Comprehensive Aphasia Test atau CAT. 4. Multilingual Aphasia Examination. Selanjutnya, tes pada fungsi eksekutif meliputi 1. Behavioral Assessment of Dysexecutive Syndrome atau BADS. 2. Figural Fluency Test. 3. CNC Vital Signs atau Brief Core Battery. 4. Digit Vigilance Test. 5. Controlled Oral Word Association Test atau COWAT. Keenam, Dallas Kaplan Executive Function System atau DEKVS. Ketujuh, Kaufman Short New Psychological Assessment. Kedelapan, Train Making Test atau TMT or Trains INB. Ke-9, Kaplan Bicrest Neurocognitive Assessment atau KBNA. Ke-10, Wisconsin Card Sorting Test atau WCST. Ke-11, Paisley Auditory Serial Addition Test atau PASAT. Yang terakhir, Test of Variables of Attention atau TOVA. Berikutnya, masih dalam analisis berbagai tes neuropsikologi. Ada yang namanya Battery Assessment Multiple Neuropsychological Function. Isinya ada Barcelona Neuropsychological Test, Cognitance, Cognitive Assessment Screening Instrument, Cambridge Neuropsychological Test Automatic Battery, Edinburgh Neuropsychological Assessment System, General Practitioner Assessment of Cognition, Cognitive Function Scanner, Hoover Visual Organization Test, Luria-Nebraska Neuropsychological Battery, CDR, Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status, Mini Mental State Examination, NIPSI, dan Microcog. Selanjutnya ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika memegang peranan penting dalam merubah susunan genetika makhluk hidup sesuai dengan keperluan manusia di masa kini. Pengertian dari rekayasa genetika sendiri adalah cabang ilmu yang berhubungan dengan modifikasi langsung atau perubahan susunan genetik dari suatu organisme hidup untuk mengekspresikan sifat-sifat yang tidak alami namun diinginkan. Memodifikasi genetika ini
dilakukan dengan menggunakan bioteknologi. Prinsip dasar teknologi rekayasa genetika adalah memanipulasi atau melakukan perubahan susunan asam nukleat dari DNA atau menyelipkan gen baru ke dalam struktur DNA organisme penerima. Terima kasih. Sekian dari kami. Semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di grup WA. Terima kasih.